warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Politik Islam dengan dosen pengampu Bapak Mufli Khalaf Al-Mustaqib, SSSEME. Di sini kami dari kelompok 1 beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya Tiara Damayanti, yang kedua Suci Kasafitri, dan yang ketiga Syaiful Amar Sidik. Di sini materi yang akan kami bahas adalah mengenai falsafah ekonomi politik Islam. Dan untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Suci Kasafitri. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu ada dua kata, philo dan sophia. Kedua-duanya memiliki arti. Philo berarti keinginan, kehendakan, sedangkan sophia mempunyai arti hikmah, kebijaksanaan, dan kebenaran. Sedangkan politik adalah proses pembentukan dan pembagian proses kepada masyarakat, antara lain berwujud pada proses pembuatan khususnya dalam negeri. Jadi, filsafat ekonomi politik adalah filosofi mengenai masalah-masalah sosial politik yang dapat dibedakan menjadi dua bagian yang berkaitan erat, yakni yang pertama mempersoalkan hakikat, yang kedua mempersoalkan fungsi dan tujuan. Adapun definisi filsafat ekonomi menurut para ahli, yang pertama ada Plato. Filsafat ekonomi politik adalah upaya untuk membahas dan menguraikan berbagai segi kehidupan manusia dalam hubungan dan negara. Yang kedua ada Machiavelli. Ekonomi politik adalah ilmu yang menuntut pemikiran dan tindakan yang praktis dan konkret. Yang ketiga ada Agustinus. Filsafat ekonomi adalah pemikiran tentang negara. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara Damayanti. Kepada Tiara Damayanti kami persilakan. Baiklah, saya Tiara Damayanti akan menjelaskan materi kedua, yaitu mengenai perbedaan ekonomi politik dan politik ekonomi. Pembahasan pertama mengenai pengertian ekonomi politik. Ekonomi politik yaitu sebuah studi tentang teori sosial dan keterbelakangan. Lebih lanjut, Staniland menguraikan definisi tentang ekonomi politik yang mengacu pada masalah dasar dalam teori sosial, hubungan antar politik dan ekonomi. Ekonomi politik ini memiliki dua sisi baik, yaitu eksplanatori maupun normatif. Ekonomi politik ini juga memunculkan pernyataan mengenai bagaimana kedua proses tersebut saling terkait dan mengenai bagaimana seharusnya mereka terkait. Pemaknaan terhadap ekonomi politik tidak terbatas pada studi tentang teori sosial dan keterbelakangan. Menurut Caporaso dan Levin, pada awalnya ekonomi politik dimaksudkan untuk memberikan saran mengenai pengelolaan masalah-masalah ekonomi kepada para penyelenggara negara. Hal ini sesuai dengan pemaknaan ekonomi politik pada waktu ini sebagai pengelolaan masalah-masalah ekonomi negara. Selanjutnya, ekonomi politik oleh pakar-pakar ekonomi politik baru lebih diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap proses politik. Dalam kajian tersebut, maka mempelajari institusi politik sebagai entitas yang bersinggungan dengan pengambilan keputusan ekonomi politik yang berusaha mempengaruhi pengambilan keputusan dan pilihan publik, baik untuk kepentingan kelompoknya maupun untuk kepentingan masyarakat luas. Kedua, mengenai pengertian politik ekonomi. Politik ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari produksi, perdagangan, dan hubungannya dengan hukum dan pemerintah. Ini adalah studi tentang bagaimana teori ekonomi mempengaruhi sistem ekonomi dan sosial yang berbeda seperti sosialisme dan komunisme, bersama dengan pembuatan dan implementasi kebijakan publik. Berbagai kelompok ekonomi menganut teori mereka sendiri tentang bagaimana ekonomi harus dikembangkan. Oleh karena itu, ekonomi politik adalah bidang kompleks yang mencakup berbagai kepentingan publik.
Secara sederhana, ekonomi politik mengacu pada nasihat yang diberikan oleh para ekonom kepada pemerintah baik tentang kebijakan ekonomi umum atau proposal khusus tertentu yang dibuat oleh politisi. Ketiga, pembahasan mengenai perbedaan ekonomi politik dan politik ekonomi. Menurut Taniland, pembaruan antara ilmu ekonomi dan ilmu politik bisa menghasilkan salah satu dari dua metode analisis, yaitu diantaranya adalah metode analisis politik ekonomi, yaitu penerapan cara pendekatan yang berasal dari teori politik untuk memahami permasalahan-permasalahan ekonomi. Sedangkan metode yang kedua mengenai analisis ekonomi politik, yaitu penetapan cara pendekatan yang bersumber dari teori ekonomi untuk memahami permasalahan-permasalahan politik. Dalam metode analisis politik ekonomi, teori politik dimanfaatkan untuk memahami berbagai permasalahan ekonomi, sebab berdasar teori ekonomi belaka tak mampu menerangkan secara memuaskan bagaimana suatu peristiwa ekonomi terjadi, bagaimana suatu proses ekonom muncul, atau bagaimana perilaku aktor ekonomi dalam menghadapi proses atau peristiwa ekonomi tersebut. Baiklah, sekian materi dari saya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Syaiful Amar Sidik. Perkenalkan, nama saya Syaiful Amar Sidik dari kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan isi makalah kami yang berisi perbedaan falsafah ekonomi politik konvensional dan Islam. Yang pertama, falsafah ekonomi politik konvensional. Ekonomi konvensional merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Yang kedua, falsafah ekonomi politik Islam. Menurut Mamanan, dalam bukunya yang berjudul Teori dan Praktik Ekonomi Islam menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sementara itu, menurut H. Khalid berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam ialah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah yang hubungannya dengan urusan ekonomi. Yang bagian 3, perbedaan falsafah ekonomi politik dan ekonomi Islam. Yang pertama, sumber dan tujuan kehidupan. Ekonomi Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Asas muamalah yang berbentuk suruhan dan larangan bertujuan untuk membangun keseimbangan rohani dan jasmani manusia berasaskan tauhid, sedangkan ekonomi konvensional lahir berdasarkan pikiran manusia yang bisa berubah dan bersifat tidak kekal, bahkan terkadang mengabaikan aspek etika dan moral tergantung kepentingan apa dan siapa. Yang kedua, konsep harta dan kepemilikan. Salah satu karakteristik ekonomi Islam yang tidak terdapat dalam perekonomian lain adalah zakat. Sistem perekonomian konvensional tidak mengenal tuntunan Allah kepada pemilik harta agar menyisihkan sebagian dari harta sebagai pembersih jiwa dari kikir, dengki, dan dendam. Jika dalam ekonomi konvensional pemerintah memperoleh pendapatan dari sumber pajak dan bea cukai, maka Islam memperoleh kekayaan hasil dari zakat, jizyah, kharaj, dan rampasan perang, dan lain-lain. Bagian 3, konsep bunga. Sistem ekonomi Islam harus bebas dari bunga, karena riba merupakan pemerasan terhadap orang yang terdesak dan membutuhkan. Islam sangat mencela penggunaan modal yang mengandung unsur riba dengan alasan inilah modal menduduki peranan penting dalam sistem ekonomi Islam. Selanjutnya, saya akan memaparkan kesimpulan dari hasil presentasi kelompok kami. Kesimpulannya adalah, filsafat ekonomi politik adalah refleksi filosofis mengenai masalah-masalah sosial politik yang dapat dibedakan menjadi dua bagian pembahasan yang berkaitan erat, yakni yang pertama, mempersoalkan hakikat, dan kedua, mempersoalkan fungsi dan tujuan.
Sedangkan perbedaan politik ekonomi dan ekonomi politik adalah terletak pada metode yang digunakan. Di antaranya adalah metode analisis politik ekonomi dan yang kedua adalah metode analisis politik ekonomi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.